Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang lansia, umur 66 tahun, dirawat di rumah sakit dengan riwayat hipertensi yang tidak terkontrol. Hasil pengkajian klien tidak patuh diet dengan alasan kalau tidak makan sambal terasi dan ikan asin maka tidak nafsu makan. Perawat sudah memberikan penjelasan secara berulang tentang makanan yang harus dikurangi, terutama makanan yang banyak mengandung garam. Perawat merasa kesal dan memarahi klien. Apa prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? Apa prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Justice. B. Fidelity. C. Veracity. D. Beneficiency. A. Non-maleficence. Jawaban B. Non-maleficence. Pembahasan. Pilihan A. Justice adalah bekerja sesuai ilmu dan berlaku, adil sesuai standar praktik dan hukum yang berlaku. Pilihan B. Fidelity menepati janji dalam melakukan pelayanan keperawatan. Pilihan C. Veracity adalah memberikan informasi yang akurat, komprehensif dan objektif. Pilihan D. Beneficiency adalah melakukan hal yang baik sesuai dengan ilmu keperawatan dalam pelayanan keperawatan. Pilihan E. Non-maleficence adalah prinsip etik yang harus dilaksanakan agar perawat tidak melakukan yang dapat merugikan pasien baik fisik maupun psikologis. Memarahi pasien sudah merugikan secara psikologis. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang laki-laki, 37 tahun, dirawat di rumah sakit dengan diagnosis meningitis. Keluarga Lin dengan keluhan kan mengalami penurunan kesadaran sejak 3 hari yang lalu. Pemeriksaan fisik menunjukkan GCS12. Tampak tumpukan sekret memenuhi mulut pasien, suara napas terdengar ronci di trakea. Melihat kondisi klien, perawat melakukan tindakan suction dengan memakai sarung tangan, kemudian melakukan suction melalui lubang hidung dan selanjutnya akan melakukan suction melalui mulut. Apa tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat tersebut? A. Lakukan penghisapan ulang sampai bersih dengan interval waktu 20-30 detik. B. Kumpulkan sekret dan masukkan dalam tabung atau cup steril untuk pemeriksaan. C. Letakkan ibu jati di atas lubang pengontrol selang penghisap. D. Bilas selang penghisap dengan air steril atau normal salin. E. Auskultasi pernapasan pasien dan observasi warna kulit. Jawaban D. Bilas selang penghisap dengan air steril atau normal salin. Pembahasan. Saat melakukan suction, setelah perawat melakukan penghisapan, maka hal yang harus dilakukan adalah membilas terlebih dahulu selang penghisap dengan air steril atau normal salin sehingga sikrit yang terdapat dalam selang dapat dibersihkan dan tidak menempel saat melakukan penghisapan berikutnya. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang laki-laki, 32 tahun, diagnosis luka bakar, dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri pada area luka. Hasil pengkajian pasien mengatakan badannya tersiram minyak panas sejak 3 jam yang lalu, gelisah, luas luka bakar 45%, tekanan darah 100/70 mm hidrargirum, frekuensi napas 26 kali menit, frekuensi nadi 100 kali menit, suhu 38 derajat Celcius. Perawat memberikan tindakan prioritas untuk luka bakar. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? A. Memasang NGT. B. Memasang kateter urin. C. Memasang infus diameter besar. D. Memposisikan pasien semivalve. E. Menutup luka bakar dengan kasa steril dan lembab. Jawaban C. Memasang infus diameter besar. Pembahasan. Luka bakar dengan persentase 45% dapat menimbulkan kehilangan cairan berlebih akibat penguapan pada kulit yang terbuka, sehingga tindakan utama adalah memasang keempat line infus sebagai akses resusitasi cairan. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang laki-laki,
25 tahun sudah 4 hari dirawat di ruang bedah dengan paus ORIAF. Hasil pengkajian pasien mengeluh gatal dan panas di area luka operasi. Nyeri, luka operasi kemerahan pada luka jahitan, dan luka lembab. Tekanan darah 120/80 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 85 kali menit, suhu 37,8 derajat Celcius, frekuensi napas 22 kali menit. Perawat berencana untuk mencegah terjadinya infeksi. Apakah intervensi utama pada kasus tersebut? A. Berikan posisi nyaman. B. Lakukan mobilisasi dini. C. Kaji tingkat nyeri pasien. D. Ajarkan teknik relaksasi. E. Lakukan perawatan luka. Jawaban Y. Lakukan perawatan luka. Pembahasan. Kondisi luka yang terlihat kemerahan, nyeri dan lembab serta keluhan gatal dan panas, ada indikasi kondisi luka yang mengarah pada risiko infeksi. Fokus pada kondisi luka, secara prioritas adalah masalah integritas kulit dan risiko infeksi secara mandiri mengharuskan perawat memprioritaskan tindakan perawatan luka untuk mengatasi masalah ke perawat utama. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang perempuan, 37 tahun dirawat di rumah sakit dengan kanker kolon dan dilakukan kolostomi. Perawat merencanakan perawatan pada kantong stoma yang telah terpasang dan telah meminta persetujuan pasien. Kemudian menyiapkan alat. Apa langkah berikutnya yang dilakukan oleh perawat? A. Membuka kantong stoma. B. Mengobservasi luka stoma. C. Memberikan posisi yang nyaman. D. Mengukur lubang pada kantong stoma. E. Memberikan edukasi tentang perawatan stoma. Jawaban C. Memberikan posisi yang nyaman. Pembahasan. Implementasi keperawatan pada prosedur perawatan kantong stoma diawali dengan melakukan atau meminta persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan, kemudian menyiapkan alat-alat secara ergonomis, dilanjutkan dengan memberikan posisi yang nyaman. Setelah itu, perawat memulai tindakan dengan mencuci tangan dengan 6 langkah, mengobservasi luka stoma, DST. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang laki-laki, 54 tahun, diagnosis medis gagal ginjal kronik, dirawat di ruang penyakit dalam, dengan keluhan badan terasa tidak nyaman. Pemeriksaan fisik didapatkan konjungtiva pucat, terdapat edema anasarka. Hasil pemeriksaan laboratorium hemoglobin 6 gram dial, blood urea nitrogen 29 mg atau dial, kreatinin 2 mg dial. Apakah intervensi utama untuk mengatasi masalah pada kasus tersebut? A. Kaji tingkat kenyamanan. B. Ukur intake dan output. C. Kaji tingkat dehidrasi. D. Batasi aktivitas. A. Ukur DVJ. Jawaban B. Ukur intake dan output. Pembahasan. Data aktual yang menjadi prioritas utama masalah keperawatan di atas adalah kondisi yang mengancam jiwa pasien, yaitu kelebihan volume cairan, adanya edema anasarka dan hasil lab yang cukup signifikan terhadap kerusakan ginjal. Kelebihan volume cairan tersebut harus dilakukan balance dengan cara mengukur intake dan output cairan pasien. Soal nomor 7 P3K perawat, seorang laki-laki, 35 tahun, dirawat di ruang bedah dengan luka bakar karena kecelakaan kerja. Hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri dan lemas, pemeriksaan fisik luka bakar derajat kedua di seluruh bagian lengan kanan dan di seluruh area abdomen dan dada, tekanan darah 140/11 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 88 kali menit, frekuensi napas 30 kali menit, suhu 38 derajat Celcius. Berapa persen luas luka bakar pada kasus tersebut? A. 9%, B. 18%, C. 27%, D. 36%, E. 45%. Jawaban C. 27%. Pembahasan. Pasien dengan luka bakar di seluruh bagian lengan kanan dan di seluruh area abdomen dan dada sesuai dengan metode perhitungan luas luka bakar Wallace Rule F-NICE mendapatkan prosentase 27%, di mana masing-masing area, seluruh lengan kanan, abdomen, dan dada diperhitungkan 9%. Soal nomor 8 P3K perawat, seorang perempuan, 20 tahun, dibawa oleh orang tuanya ke klinik PHT,
Dengan keluhan kuping kanan berdengung sudah 1 minggu dan tidak bisa mendengar, hasil pengkajian nyeri pada kuping kanan. Orang tua pasien mengatakan, 1 bulan sebelumnya, pasien mengalami kecelakaan menyebabkan kepala terluka dan keluar darah dari kuping kanan saat dilakukan salah satu tes fungsi pendengaran dengan garpu tala. Tes fungsi pendengaran apa yang dilakukan kepada pasien? A. Tes saraf. B. Tes Winnie. C. Tes Weber. D. Tes Quebec. E. Tes gendang telinga. Jawaban. C. Tes Weber. Pembahasan. Pada kasus di atas pasien memiliki riwayat mengalami kecelakaan dan keluar darah dari telinga kanannya, besar kemungkinan terjadi trauma pada organ pendengaran telinga kanan yang merupakan salah satu penyebab terjadinya tuli konduktif pada pasien yang mengalami gangguan konduktif. Tanda yang muncul adalah pasien dengan keluhan nyeri pada sisi telinga yang mengalami masalah saat dilakukan tes Weber karena terjadi hipersensitivitas. Sehingga jawaban yang sesuai dengan kasus di atas adalah tes Weber. Soal nomor 9 P3K perawat, seorang laki-laki, 55 tahun, perawatan hari keempat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis medis STMI. Hasil pengkajian sangat lelah karena sesak akan semakin berat saat hendak ke toilet, tekanan darah 170/12 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 84 kali menit, frekuensi napas 30 kali menit, suhu 36,5 derajat Celcius, SA02 92%. Hasil EKG street elevasi di area interior, PC ada retraksi dinding dada ada. Pasien tampak lemah, apa masalah keperawatan yang tepat sesuai kondisi pasien? A. Ketidakefektifan bersihan jalan napas. B. Gangguan mobilitas fisik. C. Pola napas tidak efektif. D. Gangguan pola tidur. E. Intoleransi aktivitas. Jawaban I. Intoleransi aktivitas pembahasan. Dari data-data yang muncul pada kasus di atas, pasien mengalami masalah fisiologis penurunan curah jantung akibat penurunan kualitas pompa otot jantung ditandai hasil EKG street elevasi. Akibat menurunnya curah jantung terjadinya penurunan jumlah pembentukan energi sehingga menyebabkan pasien akan mengalami cepat lelah saat beraktivitas. Jawaban yang sesuai untuk kasus tersebut adalah intoleransi aktivitas. Soal nomor 10 P3K perawat, seorang laki-laki, 18 tahun, dibawa orang tuanya ke klinik mata karena dengan keluhan pandangannya buram sejak 2 bulan terakhir. Hasil pengkajian sering menggunakan komputer dalam periode waktu lama, memicingkan mata dan mata sering berair. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 65 kali menit, frekuensi napas 22 kali menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pasien tampak. Perawat akan melakukan pemeriksaan fungsi refraksi penglihatan. Apa alat bantu yang digunakan perawat pada kasus tersebut? A. Snellen chart. B. Palat warna. C. Tonometer. D. Pen light. I. Slit lamp. Jawaban A. Snellen chart. Pembahasan. Pemeriksaan fungsi refraksi penglihatan bertujuan untuk mengukur kemampuan akomodasi mata. Melalui pemeriksaan ini dapat dideteksi secara dini apakah terjadi penurunan kualitas ketajaman fungsi penglihatan. Alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fungsi refraksi penglihatan adalah Snellen chart, yang merupakan sebuah chart khusus berisi huruf dan angka dengan beberapa jenis ukuran. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.